Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Apa yang dicari oleh orang? Yang dicari itu adalah view. Misalnya seperti ini, bertidur-tiduran, bersantai-santai sambil bersandar di kasur yang empuk di pinggir pantai. Hal-hal seperti inilah yang diimpikan oleh banyak manusia modern. Seakan-akan kalau sudah seperti ini sudah nyaman sekali, terasa di surga. Sobat M7 semuanya, banyak orang yang memimpikan sebuah ruangan seperti ini dengan ada balkon yang menghadap ke laut. Di sini ada sofa ketika kita duduk menikmati udara segar, udara luar yang sangat enak. Nah, seperti ini juga banyak diimpikan. Ketika mereka tidur, bangun tidur, pemandangan sudah laut. Pada video ini akan kita bahas betapa pentingnya sebuah pengaturan itu menghasilkan view yang bagus agar kita hidup dengan nyaman. Misalnya seperti ini, bangun tidur yang dilihat pemandangan sudah bagus, menghadap ke laut, menghadap ke pemandangan yang indah, ke arah balkon dan sebagainya. Memang masalah pengaturan itu kita harus belajar. Pada kesempatan video ini akan kita bahas tentang penataan kamar tidur secara tuntas, meliputi masalah etika, behavioral, dan keawetan segala perabotan yang di dalamnya. Sobat semuanya, mari kita mulai membahas masalah pengaturan interior kamar tidur. Sobat M7 semuanya, kita akan membuat sebuah denah kamar tidur dengan ukuran cukup besar. Kita nanti akan membuat kamar tidur dengan ukuran 36 meter persegi. Ini adalah sebuah kamar tidur yang sudah sangat luas. Biasanya kamar tidur standar pada rumah-rumah itu bisa 3x3 atau 2x3. Tapi ini sudah 36 meter persegi. Kalau misal ini dibuat bujur sangkar, ini sudah 6x6. Untuk ukuran sebuah kamar tidur itu sudah ukuran yang besar. Perabotan yang ada nanti ada 13 ini. Yang pertama adalah tempat tidur, yang kedua adalah meja nakas, yang ketiga lemari pakaian, yang keempat meja rias, yang kelima kamar mandi, yang keenam meja belajar, yang ketujuh meja komputer, nomor 8 mini sofa, nomor 9 home theater, nomor 10 dispenser, nomor 11 balkon, nomor 12 wastafel. Jadi ini adalah perabotan nanti yang wajib ada dalam pekerjaan yang kita kerjakan berikutnya. Semuanya penataan ini nanti harus mengacu kepada prinsip behavioral. Jadi perhatikan di sini. Aturan behavioral denah kamar tidur ini nanti adalah tempat tidur itu harus menghadap ke balkon atau home theater. Jadi tempat tidur itu nanti harus menghadap ke balkon atau ke home theater. Tempat tidur harus menghadap ke balkon atau home theater. Meja nakas selalu berada di sampingnya tempat tidur, jadi ini berdampingan. Lemari pakaian harus dekat dengan kamar mandi. Mana lemari pakaian? Jadi ini harus dekat dengan kamar mandi. Meja rias, nanti yang harus membuat meja rias hanya untuk khusus anak cewek. Meja rias harus dekat dengan lemari pakaian. Dengan catatan, meja rias harus dekat dengan jendela, karena siang tidak boleh nyala lampu. Siang harus terang, harus dekat dengan jendela. Biar apa? Biar kamarnya ini adalah hemat energi. Yang nomor 5, kamar mandi. Kamar mandi harus ada ventilasi yang mengarah ke udara luar kamar tidur. Yang nomor 6, meja belajar. Meja belajar harus dekat dengan meja komputer. Dan meja belajar harus dekat dengan jendela. Kalau siang tidak boleh menyalakan lampu karena harus hemat energi. Meja komputer harus dekat meja belajar karena ini biar efektif. Jadi untuk urusan belajar dan ketik mengetik dan print itu biar dekat. Kemudian mini sofa harus menghadap ke home theater atau ke balkon. Jadi mini sofa itu mengarah ke home theater atau ke balkon. Kenapa harus mengarah ke balkon? Ini masalah view. Jadi nanti akan kita jelaskan tentang view. Kemudian dispenser ini letaknya bebas. Balkon ini sudah termasuk ukuran 36 meter persegi, jadi tidak boleh menambah lantai lagi ukurannya. Wastafel tidak boleh di dalam kamar mandi. Ini harus di luar kamar mandi. Kemudian pintu tidak boleh menghadap ke tempat tidur atau tidak boleh menghadap ke kasur. Jadi begitu buka pintu tidak boleh kelihatan langsung kasurnya. Kemudian nomor 14,
Tidak boleh membuat banyak sekat seperti labirin di kamar tidur. Ini ingat bahwa kita akan membuat denah kamar tidur, bukan membuat denah rumah. Jadi ini adalah membuat satu ruangan, jadi nanti tidak usah ditembok-tembok lagi di dalamnya. Itu yang harus kita ingat. Sobat M7 semuanya, langkah awal untuk membuat denah kamar tidur dengan ukuran 36 meter persegi, yaitu ini 36 meter persegi, kita akan membuat kotak-kotak yang ukurannya 6x6 terlebih dahulu saja. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini biar nanti bentuk kamarnya lebih bervariasi, maka kita akan bagi-bagi lagi. Maksudnya adalah biar tidak bentuknya bujur sangkar gini, jadi ada variasi untuk balkonnya. Misalnya ini saya hilangkan, ini hilang, berarti sekarang kotaknya kan 30, berarti sekarang kotaknya kan tinggal 34, berarti hilang 2 meter. Yang 2 meter kotaknya saya taruh di sebelah sini. Nah sekarang tetap kotaknya ada 36 lagi, berarti lantainya, berarti kamarnya kan ini sekarang. Nah bentuknya seperti ini, biar bervariasi, tidak bujur sangkar saja. Setelah ini kita akan memasukkan semua perabotan yang disuruh ini ke dalam denah kamar tidur yang kita buat. Bentuknya seperti ini. Sobat M7 semuanya, sekarang kita akan mulai memasukkan perabotannya ke dalam denah yang sudah kita buat. Di denahnya yang awalnya tadi itu berupa bujur sangkar, kita variasi seperti ini. Dengan semua perabotan yang ini nanti harus masuk. Sobat semuanya, saya menggunakan berbagai macam spidol berwarna agar bisa membedakan saja. Tetapi nanti Anda semuanya menggunakan pensil dan semuanya ada penebalan tertentu. Langkah awal ketika sudah membuat seperti ini, kita tentukan dulu temboknya di pinggir-pinggirnya dulu. Akan saya tebali di sini temboknya. Jadi ketebalan temboknya sesuaikan dengan skala. Nah seperti ini. Sekarang kita akan mulai membuat modifikasi dari kamarnya ini. Yang akan kita buat pertama, saya akan membuat yang nomor 5, yaitu kamar mandi. Kamar mandi untuk sebuah kamar itu sekitar 1,5 kali 1,5 sudah cukup. Tapi ini akan saya buat sekitar segini. Nah ini segini. Ini untuk kamar mandinya ukurannya ini. Ini untuk kamar mandinya. Kemudian ini akan saya garis gini. Nah ini untuk kamar mandinya. Untuk balkon di sebelah sana. Nah seperti ini. Sobat semuanya, setelah ini akan kita letakkan masing-masing di tembok itu pintunya. Oleh karena itu kita harus belajar tentang pintu. Sobat M7 semuanya, sekarang kita akan belajar membuat denah pintu. Pintu yang pertama dikenal dengan pintu kupu-kupu. Pintu kupu-kupu itu ada macam-macam. Kita akan belajar membuat kupu-kupu yang single, satu daun pintu. Bagaimana bentuk pintu kupu-kupu itu? Yaitu membukanya ke depan dan ke belakang seperti yang tampil ini. Hasil yang sudah jadi adalah seperti ini. Cara membuatnya ini adalah dibagi dulu berapa ukuran lebarnya pintu. Biasanya untuk sebuah kamar bisa 80 cm. Kemudian membuat kusennya. Setelah itu membuat daun pintunya seperti ini. Lebarnya ini itu harus sama dengan lebarnya ini, karena ini untuk menutupnya. Kemudian dibuat garis yang melengkung boleh, lurus pun boleh. Kalau yang dicontoh ini kan melengkung, ini menggunakan jangka. Tapi Anda nanti yang gampang bisa menggunakan penggaris saja. Jadi diarahkan ke sini. Pintu yang kedua itu adalah pintu kupu-kupu yang double. Jadi seperti gambar yang tayang sekarang, itu adalah pintu kupu-kupu 2 pintu. Jadi membukanya ke arah samping kanan dan samping kiri. Ini biasanya untuk pintu ruang tamu. Jadi cara membuatnya sama, dikasih kusen dulu, dikasih kusen, kemudian dicari tengahnya, kemudian membuat daun pintunya di kanan dan di kiri. Kalau yang contoh ini membuatnya lengkung, Anda nanti bisa membuatnya hanya dengan lurus gini saja, biar mudah. Nah ini pintu kupu-kupu yang double. Berikutnya yang nomor 3, pintu kupu-kupu tapi yang univen. Univen itu adalah seperti yang tampil di gambar ini. 2 pintu, satunya kecil, satunya lebar. Ini biasanya
Yang dibuka hanya pintu yang lebar saja, sedangkan yang kecil itu untuk insidental, mau memasukkan mungkin perabotan yang besar. Cara membuatnya sama, dikasih kusen dulu, kemudian ditentukan berapa lebar yang pintu besar sama yang kecilnya. Kemudian ini membuat daun pintunya, kemudian dibuat daun pintunya juga, terus dibuat letak untuk membuka pintunya. Jadi ini lengkung seperti ini boleh, lurus seperti ini juga boleh. Yang nomor 4 adalah pintu geser. Jadi seperti ini, digeser kanan kiri. Ini adalah misalnya temboknya, lambangnya yang sudah jadi seperti ini. Jadi Anda membuat kusen terlebih dahulu, kemudian membuat arah daun pintunya menggeser ke sebelah mana. Jadi seperti ini, macam-macam pintunya. Sobat semuanya, setelah tadi sudah belajar tentang pintu, maka kita akan mulai membuat ini ada pintunya kamarnya ini. Jadi yang pertama akan kita buat adalah pintunya kamar mandi. Saya buat di sebelah sini, membukanya ke arah dalam. Jadi membuat di sebelah sini. Nah, ini membukanya ke arah situ. Kemudian ini ada balkon. Jadi ini saya beri angka. Ini adalah nomor 5, ini nomor 11. Ini balkon. Balkonnya mau bukanya ke arah sebelah sini. Nah, ke arah dalam. Nah, sebelah situ. Kemudian kita akan membuat letak pintu untuk ruang kamarnya ini. Jadi seperti ini akan saya buat pintunya seperti ini. Terus ini daun pintunya, kemudian ke sini. Jadi arah masuknya ke arah sini. Berarti kalau seperti ini ada balkon, berarti sini adalah pasti luar, karena balkon itu berada di luar ruangan. Ini pasti luar, ini pasti luar, ini juga pasti luar. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan mulai memasukkan semua perabotannya ini ke dalam bidang kamar kita. Yang pertama kita taruh dulu tempat tidurnya. Tempat tidur itu harus mempunyai view yang bagus. Seperti tadi sudah dibahas betapa mahalnya sebuah view. Tempat tidur itu harus mengarah ke balkon atau dekat dengan balkon. Kalau nggak gitu mengarah ke home theater. Pada ini kita buat ini dekat dengan balkon saja. Maka saya buat berada di sebelah sini. Kita buat king size, saya nggak pakai penggaris, jadi seperti ini aja. Nah, ini untuk tempat tidurnya. Di sini ada nakasnya. Ini misalnya bantalnya, ini bantalnya. Berarti ini adalah nomor 1. Ini nomor 2. Yang nomor 3, ini adalah lemari pakaian. Lemari pakaian itu harus dekat dengan kamar mandi. Biar kalau mau mengambil baju dan sebagainya dekat. Habis dari kamar mandi mau ngambil pakaian juga dekat. Lemari akan saya taruh di sebelah sini. Nah, ini adalah lemarinya. Berarti ini adalah nomor 3. Lemari akan dibagi-bagi misalnya seperti ini. Jadi jangan lebar-lebar. Itu pun harus dibuat ada daun pintunya agar diketahui berapa ruang untuk membukanya. Yang bagian sini adalah bagian untuk menggantung baju, yang sebelah sini untuk dilipat. Kemudian untuk yang cewek itu harus ada meja riasnya. Meja rias kan saya taruh di sebelah sini. Ini untuk yang cewek. Jadi ini adalah meja rias. Ini nomor 4. Meja rias harus dekat dengan jendela, karena biar hemat energi. Jendela ditaruh di sebelah sini. Lambangnya jendela seperti ini. Biar kalau siang, kalau misalnya mau merias, tidak perlu menyalakan lampu sehingga hemat energi. Kemudian kamar mandinya ini juga kita kasih ventilasi. Jadi berada di sini aja ventilasinya. Kenapa berada di sini? Karena ini adalah udara luar. Kenapa kok ini sudah tahu kalau udara luar? Karena di sini ada balkon. Seperti itu. Sekarang kita akan mulai membuat kamar mandinya. Isinya pintu dibuka, tidak boleh ada kelihatan klosetnya, biar etikanya bagus. Maka klosetnya akan saya taruh di sebelah sini. Ini kloset duduk. Berarti ada showernya. Seperti ini. Kemudian di sini ada bak mandi. Bak mandinya tidak usah lebar-lebar. Nah, segini. Kalau pengen ada shower, berarti Anda bisa menaruhnya di pojok sebelah sini. Ini misalnya showernya. Itu sudah cukup. Ini bak mandinya. Kita akan membuat meja belajar. Meja belajar ini harus dekat dengan jendela. Biar kalau siang tidak perlu menyalakan lampu. Karena ini luar, maka sini dibuat jendela semuanya saja. Jadi ini jendela, ini juga jendela, karena ini adalah luar. Oleh karena itu akan saya buat tempat untuk belajar berada di sebelah sini. Ini adalah meja belajar. Meja belajar harus dekat dengan meja komputer.
berarti ini nanti saya buat. Ini adalah nomor 6, ini nomor 7. Nah, seperti itu. Gandeng dengan kursinya satu saja. Berarti nomor 6 sudah, nomor 7 sudah. Kita akan membuat yang mini sofa. Mini sofa itu harus menghadap ke home theater atau menghadap ke balkon. Karena ini sudah penuh dengan tempat tidur, maka mini sofa akan saya buat di sebelah sini. Ini mini sofa. Ini menempel dengan tempat tidur, berarti sandarannya tidak usah terlalu tinggi. Kemudian home theater harus ada mejanya, karena untuk meletakkan kaset, speaker, dan macam-macam. Dan ini adalah TV-nya. Jadi jarak pandang harus diperhatikan. Misalnya di sini ada meja kecil juga boleh. Kemudian ada dispenser. Misalnya dispenser, misalnya ditaruh di sebelah sini. Misalnya dalam belajar butuh minum. Berarti ini adalah nomor 10. Ini nomor 8. Kemudian home theater ini nomor 9. Sekarang yang belum ada adalah wastafel. Wastafel itu harus berada di luar kamar mandi. Kenapa wastafel itu harus berada di luar kamar mandi? Karena fungsi utama dari wastafel itu adalah agar kita kalau hanya sekedar untuk cuci tangan itu tidak perlu ke kamar mandi. Jadi sebaiknya wastafel itu ditaruh di luar kamar mandi. Nah, karena kalau keperluan cuma cuci tangan aja, biar kita itu tidak usah jauh-jauh. Jadi pada kesempatan belajar kali ini harus berada di luar kamar mandi wastafelnya. Akan saya taruh di sini, tapi kita harus menambah lagi dengan sebuah sekat. Karena apa? Karena wastafel itu adalah rentan dengan air. Sedangkan di sini ada meja komputer, jadi harus dikasih penyekat. Biasanya sketsel kaca. Jadi ini adalah wastafelnya. Berarti ini adalah nomor 12. Agar ini tambah bagus, ruangannya bisa ditambah dengan karpet. Misalnya karpetnya mengarah ke sebelah sini. Jadi ini bisa untuk hiasannya. Nah, seperti ini. Untuk di balkon bisa diberi misalnya kursi kecil berada di sebelah sini atau tanaman. Nah, seperti ini. Sobat M7 semuanya, kita akan ulangi lagi letak-letaknya. Ini berada di sini karena view-nya agar bagus, dekat dengan ventilasi, dekat dengan balkon, dekat juga dengan jendela, jadi pandangannya ini luas. Kemudian meja belajar dan meja komputer berdekatan, meja belajar pun dekat dengan jendela sehingga kalau siang itu efektif tidak usah menyalakan lampu. Kemudian kamar mandi harus ada ventilasi yang mengarah ke udara luar. Ini penempatan klosetnya, ini bak mandinya kalau ada shower berada di sebelah sini. Kemudian ada lemari pakaian itu harus dekat dengan kamar mandi. Bagi yang cewek itu harus membuat meja rias harus dekat dengan lemari pakaian. Meja rias pun harus dekat dengan jendela agar kalau siang tidak usah menyalakan lampu. Kemudian di sini ada home theaternya mengarah ke sofa. Ini adalah untuk melihatnya, perhatikan jarak pandangnya. Ini pintu masuk berada di sebelah sini. Ketika pintu masuk jangan langsung kelihatan ada tempat tidurnya. Ini agak menyamping, ini sudah bagus. Pandangannya ke arah sini, ke arah meja belajar, ke arah balkon, dan itu sudah view-nya sudah bagus. Oke, M7 semuanya, demikian penataan untuk denah kamar tidur kita. Di video berikutnya akan saya buat panduan untuk membuat ini menjadi gambar jadi dibuat yang bagus. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat Anda untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.